Selamat sore, salam cinta baca. Pahaba getanya man mandum yang nadi rumo. Untuk anak-anak yang ada di Provinsi Aceh, pasti tahu nih jawabnya. Ya, bisa dijawab habaget. Nah, sore ini bersama dengan Kak Lilis dari Kota Banda Aceh, kita akan mendengarkan satu cerita. Kakak akan membacakan satu buku untuk kita semuanya. Kita lihat ya, kira-kira bukunya seperti apa nih? Nih, buku yang akan kakak bacakan berjudul Keledai yang Malas. Buku ini merupakan buku dari penerbit Pelangi Malaysia. Kita lihat sama-sama ya, kira-kira ceritanya seperti apa nih? Oke, kita lihat. Gambar apa nih? Ya, ini gambar seorang petani dan keledai kepunyaannya. Petani ini bernama Peter. Pak Peter ini punya seekor keledai. Keledainya bernama Dobby. Keledainya ini adalah seekor keledai yang pemalas. Dia malas jika mengerjakan suatu pekerjaan. Dia hanya suka makan dan tidur. Jika disuruh mengerjakan suatu pekerjaan, si Dobby suka menggerutu. Apa itu menggerutu? Menggerutu itu ngomel, marah, jengkel kalau disuruh mengerjakan satu pekerjaan. Ayo, kakak tanya nih, siapa di antara adik-adik yang kalau misalnya mama atau bunda suruh mengerjakan satu pekerjaan, terus dia ngomel tuh kalau disuruh? Kayak Dobby ya? Jangan lagi ya. Kita lihat, selanjutnya ceritanya seperti apa nih? Nih, suatu hari Pak Peter pergi ke pasar dan dia mengajak Dobby ikut bersama dengan dia. Dia mau Dobby nanti akan mengangkut barang-barang belanjaannya pulang ke rumah. Nah, adik-adik yang pernah diajak pergi ke pasar pasti tahu. Di pasar itu ada banyak orang berjual beli. Nah, ini ada jual ikan, jual sayur, atau makanan-makanan kecil. Nah, Pak Peter membeli sekarung garam. Lihat nih, sekarung garam dia taruh di punggung si Dobby, dia ikat, lalu dia bilang, ini sekarung garam bawa pulang ke rumah. Pastikan jangan basah ya, kata Pak Peter. Wah, lihat wajah si Dobby, dia udah cemberut. Dia udah malas mengerjakan pekerjaan itu. Sepanjang perjalanan dari pasar ke rumah, dia menggerutu saja. Wah, si Dobby. Kita lihat ya, selanjutnya seperti apa. Nah, minggu berikutnya, Pak Peter kembali mengajak si Dobby untuk pergi ke pasar. Dan sama juga membeli sekarung garam, mengikatnya ke punggung si Dobby, kemudian menyuruh Dobby pulang. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ada satu sungai yang dilewati. Waktu si Dobby jalan di pinggir sungai, tiba-tiba si Dobby tergelincir. Dia terpleset dan piur, jatuh deh ke sungai. Nah, waktu Dobby jatuh ke sungai, badannya basah, termasuk garam yang ada di punggungnya. Nah, tahu nggak adik-adik, kira-kira apa yang terjadi kalau garam jatuh ke air? Nah, garam itu dia larut di air. Jadi waktu si Dobby jatuh bersama dengan garam yang ada di punggungnya, garam itu larut bersama dengan air sungai. Sehingga ketika akhirnya si Dobby keluar dari sungai, dia tinggal membawa karung kosong karena garamnya sudah habis. Wah, si Dobby kaget. Dia pikir kok bebannya jadi ringan, kok nggak ada lagi beban berat yang di punggungnya. Dia menyadari sesuatu. Nah, kita lihat nih apa selanjutnya. Minggu berikutnya, Pak Peter mengajak kembali Dobby pergi ke pasar. Nah, dengan sekarung garam ditaruh kembali di punggungnya si Dobby, kemudian si Dobby disuruh pulang. Nah, kalau sebelumnya Dobby itu tergelincir atau terpleset, tapi sekali ini setelah Dobby tahu kalau dia nyebur ke sungai, beban berat di punggungnya jadi ringan, dia bukan karena terpleset, tapi dia menyebur ke sungai. Wah, maksudnya apa nih? Dobby rupanya pengen beban beratnya, garam yang ada di punggungnya itu jadi larut di air sungai, sehingga dia akan pulang tanpa beban sama sekali. Si Dobby nakal ya. Nah, sejak saat itu
Setiap kali Pak Peter mengajak Dobby pergi ke pasar, maka Dobby akan menjatuhkan dirinya ke sungai, menyeburkan dirinya ke sungai, supaya beban berat yang ada di punggungnya menjadi ringan. Waduh, waduh, si Dobby nih. Kira-kira bagaimana nih tanggapan Pak Peter? Kita lihat ya. Wih, Pak Peter marah. Pak Peter marah, kemudian Pak Peter bilang begini, aku akan memberikan satu pelajaran kepada Dobby. Wah, kira-kira apa nih pelajaran yang mau diberikan Pak Peter kepada Dobby? Nah, kita lihat aja ya. Minggu berikutnya, Pak Peter kembali mengajak Dobby untuk pergi ke pasar. Nah, dia kembali mengikatkan sekarung barang ke punggungnya si Dobby. Nah, kali ini rupanya Pak Peter bukan memasukkan garam, tetapi Pak Peter memasukkan spons atau busa ke dalam karung di punggungnya si Dobby. Seharusnya si Dobby merasa bahwa punggungnya nggak seberat biasa, karena spons atau busa itu kan ringan. Lebih berat garam daripada spons ini. Nah, seperti biasa juga dalam perjalanan pulang, si Dobby berpikir untuk menyeburkan dirinya kembali ke sungai. Kita lihat nih apa yang terjadi nih. Wah, waktu si Dobby menceburkan dirinya ke sungai, bayangannya dia akan merasa bahwa bebannya itu menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Tapi waktu dia berusaha keluar, dia kaget. Kok bebannya terasa lebih berat ya? Wah, ternyata dia nggak tahu. Spons atau busa yang ada di dalam karung itu menyerap air. Semakin banyak busa, semakin banyak spons yang ada dalam karung itu, maka semakin banyak pula air yang diserapnya. Otomatis beban di punggungnya si Dobby jadi berat. Nah, akhirnya si Dobby bangkit berdiri dengan punggung yang sakit, menanggung beban yang sangat berat. Wah, si Dobby nih. Selanjutnya apa kira-kira yang terjadi? Nah, sejak saat itu si Dobby berpikir begini, aku nih yang mencoba mengelabui, yang mencoba menipu Pak Petani, Pak Peter, tapi akhirnya aku sendiri yang dapat pelajaran, kata si Dobby. Sejak itu si Dobby dia berjanji, dia mau lebih rajin, dia mau jujur, dia mau bekerja keras untuk seluruh pekerjaan. Dan Dobby pun akhirnya berubah. Demikian cerita kita. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapat dari cerita ini ya? Nah, kakak mau mengajak ada 2 hal penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bekerja keras. Yang kedua, jujur. Untuk apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita, kalau kita bekerja keras dan jujur, maka pekerjaan kita akan maksimal. Demikian cerita kakak. Salam cinta baca.